Gini mas, kita pertama kita bentuk dulu ya. Kita bentuk dulu, nanti kita tunas air nih langsung kita pelihara teman-teman ya. Terus langsung pelihara, kita nggak pecahkan bat dulu, karena kita prioritaskan bentuk tersier dari tunas air dulu. Nah, jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sedang berada di kebun Maxi Grab. Nah, ada di Kebalen ya, Bekasi Utara. Ini merupakan kebun anggur yang terluas ada di Bekasi Utara ya. Nanti kita lihat-lihat keadaannya dan juga kita akan share gimana cara tanam anggur yang baik dari Om Rodi, pemilik dari Maxi Grab. Ini kebunnya lumayan luas, 550 meter ya, dan terdiri dari beberapa jenis anggur, mungkin puluhan kali. Ada yang tabu lampot juga, ada yang di grounding. Nanti kita jelasin bagaimana cara pembentukan dari primer, sekunder, tersiernya sampai proses pembuahannya di sini kayak gimana ya. Nah, kita langsung ngobrol sama ownernya dari Om Rodi. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Iksan. Iya, udah lama nih kita nggak ketemu nih Om ya. Udah vakum 2 tahun. Bapak muda ya. Iya. Teman-teman nih kedatangan apa Mas? Lupa Kebun saya. Papa Muda ya. Kebun Papa Muda. Ini udah lama nih. 2 tahun kita vakum Om. Ya. 2 tahunan. 2 tahun ada ya. Heeh. Dulu sering ke tempat kita ini, kemarin sempat mungkin lagi kesibukan kerjaan, jadi ini ada teman-teman nih datang lagi nih, tiba-tiba saya juga kaget. Pengen bikin video katanya, ya udah apa ada kita share. Nah, jadi menurut Om Rodi nih sebagai senior nih. Senior. Belajar bersama-sama. Nah, ini teman-teman banyak yang nanya gimana sih cara tanam anggur yang baik dan benar gitu. Dari mulai pembentukan cabang primernya, sekundernya, tersiernya gitu. Yang secara simpel mudah dimengerti gitu. Oh gitu. Jadi ini mah pendapat kita teman-temannya, dan tentu kita juga masih terus belajar, dan kita juga hasil belajar dari para senior. Jadi tentu nggak semuanya letter-like seperti yang senior kita ikut, tapi dari belajar kita lalu kita utak-atik juga gitu kan. Dan nanti gitu. kita praktekkan, lalu kita kalau emang itu bagus kita terus pertahankan, yang kalau nggak bagus kita tinggalkan. Jadi intinya kita berbagi pengalaman kita berkebun di sini ya, bukan menghakimi semua harus begini enggak. Ini kebiasaan kita dan ya mungkin baru kayak gini hasilnya. Nah, ini Om anggur gospium ya? Ah betul. Nah, dia awal tanam tuh kayak gimana sih Om harusnya Om? Nah gini teman-teman ya. Nah, kita lihat dari bawah kali Om. Nah, ini ya batang yang Ini atas ini namanya apa? ini batang primer ya, atau batang utama teman-teman ya. Batang utama. Ini bebas mau berapa meter ya Om? Oh enggak dong, harus dikira-kira ya. Nah kalau kita di tanah, ini kan model teralis. Teralis ya? Ya saran kita paling tinggi 1 meter lah. Kalau meter teralis ya, teralis ya Kang ya. Paling pendek 50 cm. Nah, Tergantung teman-teman sukanya di mana gitu. Nah, jadi pas segini langsung ditidurin Om? Apa Ya. ditinggin ke atas dulu? enggak, kita enggak ada ditinggin dulu, langsung. Langsung ya? Dari pucuk kita belokin sini. Belokin. Kalau udah bisa dibelokin ya belokin pelan-pelan, ikat ya terus. Nah, terus Ini sampai berapa meter sekunder Om? untuk di tanah perkiraan kita untuk skala begini ya maksimal 2,5 meter atau 2,5 meter? maksimal Sampai di sini Om ya? minimal gini mas, maksimal
maksimal 3 meter bisa. Maksimal 3 meter. Oh, ini Ah. sampai sini berapa meter? Om? Kalau ini cuman 1,3 lah. 1,3. 1,3 meter. 1, 2, 3, 4, 5. 1 meter lebih. Ini udah cukup sebenarnya Om, ya? Ya menurut kita cukup karena memang kita ngejar lebih banyak juga varian Mas. Jadi satu bedeng ini sekitar 5,5 meter. Kita bikin 4 varian. Bukan 4 varian, 4 pohon. 4 pohon ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya space lega ya bisa. Ini sekudurnya bisa dibikin 2 meter atau 2,5 maksimal 3 meter masih bisa kalau di grounding gitu. Itu berdasar pengalaman kita pernah Jadi nanam. ketika udah 1,5 itu dipangkas aja ujungnya. Om? Betul. Misalkan kita mau bikin di 1,5 ya teman-teman ya. Udah nyampe 1,5, Pangkas di sini ya. Om? lewatin dulu. Oh, lewatin Jangan dulu. Di potong di pucuk itu. Lewatin Oh, jadi dulu. lewatin dulu. Kira dari titik yang mau kita potong dilebihkan minimal Ini. 25 sampai 30 cm 30 cm. baru dipotong. Berarti yang pucuk yang dipotong itu sekitar 25 sampai 30 cm atau 40 cm. Gitu. Nah, untuk pembentukan ini gimana? Banyak yang nanya. Kita sambil jalan teman-teman. Sambil jalan kan di sini kita tumbuhin ya, kita terus tumbuh. Tunas airnya. Kalau pohon ini memang kondisinya sudah sehat, udah bagus perakaran, biasanya tunas-tunas air itu tumbuh banyak, merata gitu kan. Nah, tinggal kita nanti seleksi mana yang dipakai, mana yang enggak. Gitu. Ini ada Nah, berapa banyak sih Om maksimal Om? nggak tentu kan ya, nggak tentu, tergantung selera, tapi yang jelas jangan sampai overdosis. Kalau kisaran tadi kita bilang 1,5 meter itu 10 di sini, 10 di sana ya. Kalau 10 model kiri, 10 teralik, kanan. berarti kanan kiri itu pas lah. Kalau jaraknya kurang lebih 1,5 meter teman-teman ya. Gitu. Ini teman-teman 2 meter atau lebih ya bisa lebih banyak. Cuman kalau kita punya sekunder ini panjang, tentu kita harus memperkuat akar dulu. Mungkin jangan di umur 5 bulan, 6 bulan dibuahkan. Paling nggak mungkin harus di umur 7 atau 8 bulan lah untuk memperkuat batang ujung gitu loh kan. Kalau ini kan nih kita tanam kurang lebih di ini Mas nih. Ini waktu sambung ya, sambung di sini nih Mas nih. Nah, dulu lokalannya kita tanam kurang lebih 1 bulan. Berarti Ya, ini mundur di 1 bulan lah ya, bulan Februari bulan Maret 26 lah. Maret Berarti ya. berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, pas nih kurang lebih 6 bulan ya dari Udah 6 nanam bulan dari sambung. lokalannya Oh, bukan. ada lokalannya. Dari nanam ininya nih, Isabellanya. Ini Dari kita sambung tanam berarti baru Isabella. 5 bulan ya? Baru umur sebulan kita tancap, sambung di sini nih Mas. Nah ini hasilnya sekarang. Nah, gitu. Umur Jadi, sebulan di sambung. tapi gini teman-teman, kita jangan terfokus gimana sih mangkas, gimana sih pupuk, tersier, tapi kita lupa medianya gitu. Terus Medianya juga apa ya? mungkin bibitnya gitu ya. Jadi pertama nih teman-teman, media dulu ini. Tanah ini ya yang buat tempat kita nanam untuk dia tumbuh kembang akar. Ini kita perhatikan. Secara garis besarnya ini dia butuh gembur dan poros. Jadi dia butuh empuk gitu loh Mas. Empuk tapi juga bukan berarti becek ya. Dia empuk tuh kita untuk menghadirkan porositas itu kita tambahkan sekam teman-teman. Poros itu maksudnya Poros tidak itu gini. tidak mengembang airnya. Dia nggak becek gitu. Nggak Ketika kita siram air turun. Tapi juga dia bisa menyimpan air gitu. Tapi nggak berlebihan, nggak nyimpan berlebihan, nggak buang berlebihan. Tapi tetap gembur kategorinya kan ya. Tapi kalau cuma gembur doang, kayak ibarat tanah itu ya, kotoran cacing itu tempat banyak cacing itu kan gembur. Tapi itu kan bacek ya. Becek. Itu juga nggak bagus. Tapi kita poroskan dengan menambahkan sekam bakar atau sekam mentah teman-teman. Itu satu ya media. Kedua ya matahari. Ya matahari harus cukup. Jangan teman-teman media udah gembur, udah bagus sesuai mungkin teman-teman yang lihat di para senior anggur diterapkan, tapi teman-teman nanamnya di bawah pohon mangga, di bawah pohon pisang, kurang matahari, itu pun pengaruh. Jadi selain gembur dan poros media, matahari harus cukup. Lalu di situ kita butuh perawatan pemupukan. Pemupukan ya saran kita jangan terlalu over, khawatir overdosis malah nanti bisa mati pohon. Nah setelah itu ya pemangkasan. Untuk tersiernya gimana? Tersier ya kita bentuk dari tunas air langsung. Tunas air langsung Ini dibatasi berapa meter Om?
ke atas Om? Gini Mas, kita pertama kita bentuk dulu ya. Kita bentuk dulu, nanti kita tunas air nih langsung kita pelihara teman-teman ya. Terus langsung pelihara, kita nggak pecahkan bat dulu, karena kita prioritaskan bentuk tersier dari tunas air dulu. Kecuali kalau dari tunas air ini nanti hasilnya kurang bagus teman-teman ya, baru kita pakai cara kedua, kita pecahkan bat gitu ya. Nah, atau kalau misalkan pecahkan bat juga belum berhasil atau sekunder ini kurang bagus, ya kita bentuk sekunder ulang, kita potong kisaran sini, waktu pembentukan ya teman-teman ya. Kita cari bat yang mentol, itu potong di atasnya, lalu pecahin bat baru. Biasanya itu nanti akan menghasilkan lebih bagus sekunder dan tersier. Nah, tersier ini kita tumbuhkan. Nah, kita pantau nih, kalau ada tersier yang dia ngacir duluan, yang lain ketinggalan, berarti yang ngacir duluan itu kita potong ujungnya. Berapa daun kira-kira? Pucuknya aja. Pucuknya aja. Itu Dibatasin berapa meter? Berapa daun? Ini pucuknya. Misalkan gini nih Mas, mana ya? Nih, contoh ya. Misalkan nih. Ini misalkan ini teman-teman, ini lagi kita pembentukan. Di sini yang lain masih pada segini nih. Yang ini udah tahu di atas segini ya, kita potong aja segini. Apa segini? Bebas lah, intinya kita stop. Tapi juga jangan nyamain yang pendek itu. Oh iya. Kalau kita nyamain yang pendek, nanti malah ini yang ketinggalan. Tapi kita lebihin lagi. Misalkan yang lain segini, ya kan? Yang ini segini, berarti kan ada jarak sekitar 30 cm ya. Iya. Ya kita tengah-tengahnya potongnya, berarti segini. Nah, jadi yang lain masih pendek segini, yang ini kita potong segini. Jangan disamain, lurusin yang pendek. Gitu. Jadi nanti ini nunggu ini naik, ini pun naik, nanti bisa bareng. Terus gitu. Ada yang ngacir duluan lagi, potong lagi. Ada ngacir duluan lagi, potong lagi. Nah, sampai nanti, gimana tuh? Sampai seperti apa tuh potong-potong ini? ya sampai rata. Sampai ketemu kurang lebih seimbang naiknya. Nah, ini udah rata Om ya? Nah, Modelnya. ini kan kalau ini udah mau pangkas pembuahan, ini bahasanya beda kan. Pembuahan. Ini udah ini udah tadi segini nih. Ini Kang, ini segini udah kita potong malah mau potong mundur sekarang. Belum mundur ya? Potong mundur. Nah, ini pohon ibaratnya udah fase ke pembuahan. Ya pasti udah rata, udah mau dipuahin soalnya. Intinya gini aja. Kita lihat itu Mas, yuk. Yang masih ini pembentukan tersier. Nah, ini teman-teman. Dari mana? Kang, dari sana. Oke. Nah, ini teman-teman nih. Ya, ini contohnya nih yang lagi kita proses pembentukan tersier nih. Ya. Nih, teman-teman. Ini dari sekunder. Nah, ini primer nih. Ini sempat kemarin pertumbuhan agak kurang gemuk, agak kurang vigor. Nah, kita potong di sini, teman-teman. Ini ya. Ini bekas potongannya, ini pecah bat di sini. Nah, ini makin bagus sekarang. Tuh, makin rata. Tadinya agak kurus gitu ya. Kita potong, lalu tunas airnya bersihin, tunggu pecah bat, naikin ulang. Ini makanya ini agak ketinggalan dari yang lain-lain. Gitu. Nah, ini nih, teman-teman nih ya. Nih, kan ada yang ketinggalan ya. Nih, ini udah ini segini ya. Nah, ini kita potong nih, ini. Ya. Nah, ini kayak ini belum saya potong nih. Belum saya potong nih, teman-teman. Nah, kurang segini nih. Jangan potong segini. Nyamain ini jangan. Nanti ini malah ketinggalan yang ini di sini. Nih, nah ini masih ada segini yang ini masih ketinggalan, teman-teman nih. Nah, dari ini kita potong sini nih. Nah, tuh. Ada jeda ya, jarak. Nanti lama-lama dia menggemuk ya, Mas? Ya, karena efek pemotongan pun nutrisi kan jadi lari ke pembesaran batang ini sambil nunggu ini naik. Nanti lama-lama terus naik. Kalau udah kikir udah bareng ya udah kita biarkan naik itu bareng. Nah, ini kembali kalau masalah di stop permanen di berapa cm, berapa meter. Ya kita lihat varian juga. Kalau varian yang kayak Talun, Trans, biasanya kita agak panjang. 1,20 meter 1,30 meter. Tapi kalau varian-varian kayak Jupiter, Tamaki atau mungkin Donetski itu paling di kisaran 1 meter. Jadi lebih mudah permanen. Sudah permanen ya. Itu namanya penyetopan tersier permanen. Nah, setelah penyetopan tersier permanen berhasil, udah rata, batang-batang primer
maaf, tersier ini mulai mencoklat di bawah ini kurang lebih 1 jengkal, 1 jengkal semua coklat. Tersier pertama sampai tersier ujung coklat. Nah, baru gitu biasanya masuk pupuk pembuahan kan. Nah, Pembuahan. Biasanya apa tuh? pupuk pembuahan. Nah, baru nanti justru yang tadi udah kita stop permanen itu ketika awal masuk pupuk pembuahan, minggu berikutnya kita turunin. Potong dipendek, turun ya? ditekan, dipendekin. Seruas-seruas lah kurang lebih. Itu menuju persiapan pangkas pembuahan. Tunas air juga dibuang ya? Tunas air jangan. Sisakan satu. Ya, jangan dibuang. Kita harus jaga supaya nggak pada pecah batnya. Kayak gini teman-teman nih. Misalkan ya, ini belum dirapiin nih. Kalau yang bawah nih udah saya potong nih. Nah, ini juga nih kita potong. 1, 2, maksimal 3 lah. Nih kayak gini ya, potong. Ini potong. Kalau nanti nunggu lagi di sini ya? Di mana? Nunggu lagi ya kita pucak batnya supaya di situ aja. Cuma namanya pohon ini kan beda varian, kadang beda karakter. Tapi jadi nggak ada istilahnya harus satu semua, harus 2 semua samain, nggak bisa. Kita ngelihat kondisi nih. Kalau udah ternyata terlalu pigor, kita juga jangan terlalu sedikit nyisainnya. Mungkin agak di 4-5 daun. Kalau dia terlalu ngebut pertumbuhannya, terlalu pigor, terlalu gemuk. Nah, karena khawatir kalau kita terlalu pendek nyetopnya, biasanya bat pada pecah. Biarpun ada tunas air yang disisakan, apalagi kalau nggak ada tunas air yang disisakan, habis itu tunas bat biasanya, gitu loh Kang. Oke. Nah ini juga nih Kang nih, ini varian akademik tadi varian Centurion ya, ini Centurion. Nah ini akademik nih teman-teman tuh. Teman-teman lihat ya nih, ini kurang lebih nih kalau kita kayak gini nih, ini belum dirapiin nih, ini kita sisakan 2. Ini ada masih 2 daun kan. Nah, Sisakan 2 daun. kan 2 daun lah. Kita nih pengen 2 daun. Nah, mungkin ada kali kita pengen ini yang ini 1 daun gitu. Jadi 1 sampai 3 lah kebiasaan kita gitu. Nah ini 1 lah gitu. Jadi nggak harus 3, semua nggak harus 2, semua harus 1, enggak juga. Ya piling-piling juga. Tapi saran kita tetap tunas air ini jangan dibersihkan, jangan pokoknya. Kalau dibersihkan saya yakin benar pada pecah sebelum waktunya. Oke. Nah, Oke, kita yang- nanti kita lanjut di part 2 bagian Iya, persiapan boleh. pembuahan ya. Ya bisa kan. Oke. Nanti Ini kapan-kapan udah kita bisa 15 bikin. menit. Kita Pangkas lanjutnya di pembuahan. pangkas pembuahan. Oke. Nanti kita kasih tahu yang udah di pangkas pembuahan dan ada buahnya, Om, ya. Di sini ada jenis apa Om, yang udah ada buahnya? Buah belum, tapi kembang baru pada Iya, nongol. terpentil Ini ada Tamaki sama Jupiter. Oke. Tapi yang udah pentil sih ada sih. Pentil ada Gusti. Oke, kita Baru lanjut 3 itu. kita lanjut di part 2. Pokoknya Insyaallah. jangan kemana-mana, terus di tonton Kebun Papa Muda ya. Ya, insya Allah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.